Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Nurasana. Hari ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Pencegahan COVID-19 di tengah kondisi new normal. Pertama-tama, alangkah baiknya untuk kita mengenal terlebih dahulu apa itu COVID-19. COVID-19 atau coronavirus merupakan penyakit jenis baru dari golongan coronavirus. Nah, coronavirus ini menyerang dari manusia satu ke manusia lainnya melalui droplet atau yang biasa disebut dengan percikan pernafasan, melalui udara, permukaan benda, dan juga hewan peliharaan. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Diketahui bahwa virus ini berasal dari tubuh kelelawar yang dimasak dan dibeli dari pasar Wuhan, Cina yang juga menjual binatang liar. Virus ini sebenarnya sudah ada sejak lama, namun hanya menulari hewan atau binatang saja. Pada kasus ini, virus COVID-19 bermutasi dari tubuh inangnya yang merupakan tubuh dari kelelawar. Virus ini akan menyerang paru-paru seseorang. COVID-19 ada beberapa gejala yang dapat kita ketahui. Yang pertama, ada demam. Saat seseorang terjangkit oleh COVID-19 ini, mereka akan mengalami demam dan biasa bersuhu di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, merasa tidak enak badan. Yang ketiga, hidung tersumbat atau pilek. Yang keempat, mengalami sakit kepala. Yang kelima, sakit tenggorokan. Dan yang keenam, batuk dengan lendir. Adapun gejala-gejala serius yang ditimbulkan oleh penderita COVID-19. Yang pertama, saat seseorang mengalami COVID-19 ini, mereka akan merasa sesak napas atau kesulitan bernafas. Yang kedua, nyeri pada dada dan merasa tertekan. Yang ketiga, hilangnya kemampuan untuk bergerak atau berbicara. Gejala-gejala tersebut dapat terjadi 5-6 hari ketika seseorang terjangkit oleh virus COVID-19 ini. Adapun gejala tersebut muncul paling lambat 14 hari setelah seseorang terjangkit oleh virus COVID-19 ini. Untuk menghindari penambahan jumlah dari pasien COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pembatasan skala sosial besar atau yang biasa disebut dengan PSBB. Nah, PSBB ini mengharuskan kita semua untuk tetap di rumah saja, mulai dari bekerja, sekolah, dan melakukan physical distancing atau jaga jarak. Pada PSBB ini, kantor, sekolah, mal, semua ditutup. Kita dapat melakukan semua tersebut melalui online. Adapun beberapa cara untuk menghindari COVID-19 ini. Yang pertama, selalu cuci tangan menggunakan air dan sabun minimal 2 menit. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan tubuh, tetap di rumah saja dan melakukan physical distancing. Yang kedua, selalu melakukan physical distancing dan jaga jarak. Yang ketiga, menjaga kebersihan tubuh dan kesehatan tubuh. Yang keempat, sebisa mungkin untuk menghindari kontak dengan binatang peliharaan. Yang kelima, tutup mulut apabila bersin dan batuk. Dan yang keenam, apabila terdesak untuk keluar rumah, selalu gunakan masker dan membawa hand sanitizer. Namun baru-baru ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan New Normal. Nah, apa sih New Normal ini? New Normal merupakan kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 dari segi aspek, mulai dari aspek kehidupan sampai aspek sosial. Pemerintah diizinkan untuk mengikuti kebijakan New Normal ini apabila COVID-19 ini mengalami masa sedang. WHO juga memberikan beberapa indikator-indikator yang dapat dijadikan acuan untuk mengikuti kehidupan new normal ini. WHO juga memberikan indikator-indikator yang dapat dipenuhi untuk mengikuti penyesuaian kehidupan normal dengan COVID-19. Yang pertama, tidak adanya penambahan jumlah orang yang terkena COVID-19 dan sebisa mungkin untuk mengurangi kasus positif COVID-19 ini. Yang kedua, menggunakan indikator sistem kesehatan. Yang ketiga, surveillance atau cara pengujian seseorang atau sekelompok orang melalui tes masif untuk mengetahui apakah orang tersebut
terjangkit oleh virus corona. Dalam masa new normal ini, terdapat 5 fase. Fase pertama dimulai pada 1 Juni, yaitu dengan pembukaan industri dan jasa, namun dengan menggunakan protokol yang berlaku. Fase kedua pada tanggal 8 Juni yang ditandai dengan toko, mal, dan pasar, namun tetap dengan protokol yang berlaku. Fase ketiga ditandai dengan sekolah yang mulai buka, namun siswa yang belajar hanya bergiliran. Fase keempat pada tanggal 6 Juli. Pada fase ini, restoran, kafe, bar, dan lainnya mulai dibuka, namun dengan protokol yang berlaku dan kebersihan yang ketat. Dan kegiatan ibadah juga diperbolehkan dengan jumlah jamaah yang dibatasi. Fase kelima pada tanggal 20 sampai dengan 27 Juli. Nah, di fase ini, kegiatan ekonomi dan sosial berskala besar dibuka dengan harapan awal Agustus seluruh kegiatan berjalan seperti sebelum pandemi COVID-19 ini. Dalam masa new normal ini, memang semua orang diperbolehkan untuk keluar rumah, namun harus tetap ada beberapa batasan yang diberikan pemerintah agar terhindar dari COVID-19, yaitu yang pertama, saat keluar rumah, selalu gunakan masker, selalu membawa hand sanitizer dan tisu basah, lalu membawa alat makan sendiri. Saat menggunakan transportasi umum, pastikan untuk membawa botol air minum sendiri agar tidak dehidrasi saat di perjalanan. Juga kurangi interaksi dan selalu menjaga jarak minimal 1 meter dari penumpang lain. Yang ketiga, saat bekerja, selalu terapkan physical distancing di kantor. Yang kedua, pastikan jarak kursi minimal 1 meter dengan rekan kerja lain. Yang ketiga, usahakan untuk membawa bekal dari rumah. Ketika berbelanja, selalu terapkan physical distancing dengan sesama pengunjung. Jangan menyentuh wajah atau barang pribadi sebelum mencuci tangan. Tidak berlama-lama saat berbelanja, dan selalu gunakan metode pembayaran non-tunai jika memungkinkan. Ketika berbelanja online, selalu hindari kontak dengan kurir. Sediakan tempat khusus untuk kurir menaruh barang untuk mengurangi kontak langsung. Buka paket di depan rumah dan langsung buang bungkus ke tempat sampah. Dan yang terakhir, selalu cuci tangan setelah membuka paket. Saat kembali ke rumah, semprotkan disinfektan di alas kaki. Yang kedua, segera cuci tangan dengan air dan sabun, dan segera mandi dan berganti dengan pakaian yang bersih sebelum kumpul dengan keluarga. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai bertemu lagi. Bye-bye.